Oke ya, di sini gua mau share ya kenapa belajar tentang keuangan itu penting menurut gua dan semua orang. Seharusnya lu nggak usah berpikir bahwa ngapain sih harus belajar ini, ngapain harus belajar itu, lagi toh kerja aja, lagi toh bisnis aja yang benar gitu. Enggak, justru belajar keuangannya terlebih dahulu itu jauh lebih penting gitu. Walaupun lu semisal sekarang lagi kerja ya, lu cuman tahu tentang investasi tapi lu cuman kerja gitu, cuman usaha atau usahanya cuman kerja sama freelance gitu, usaha kecil-kecilan. Lu tahu tentang keuangannya, cara uang itu bekerja ya, lu bisa sukses gimana caranya ya, lu tinggal kerja ya kan, nabungnya ini jangan di bank gitu, nabungnya di investasi, itu bisa di compounding terus lah, itu harus pelajari tentang compounding dulu ya. Awal gua sebelum masuk ke saham, masuk ke kripto ya, gua itu sering ditanya oleh ayah gua gitu, kenapa lu belajar tentang trading, lu kenapa belajar tentang investasi gitu, mending kerja aja yang benar, mending usaha aja yang benar. Gue justru malah belajar tentang investasi, tentang keuangannya dulu, karena menurut gue itu pondasinya gitu. Orang itu kadang punya bisnis itu ya, punya bisnis terus bisnisnya udah jalan gitu, terus contoh lah ya, contoh banyak sekali F&B gitu. Ketika lu punya uang ya, lu pengen bikin kayak cafe, bikin kayak restoran gitu, tapi lu nggak tahu cara uang ini bekerja, lu cuman tahu gimana cara jalanin kafenya, jalanin rumah makannya gitu. Ketika uangnya ini lu nggak tahu caranya muterinnya gimana, yang alhasilnya apa, yang kayak banyakan orang gitu, ketika kafenya udah jalan, ibaratnya F&B-nya ini ibaratnya udah jalan, mereka bikin cabang lagi, satu lagi gitu. Alokasinya seperti itu. Bahkan mereka itu banyak yang runtuh gitu, runtuh atau gagal ya di bisnis itu menurut gua bukan karena bisnisnya jelek, tapi karena manajemennya yang rusak gitu. Dapat uang nih ibaratnya sama lah, ketika lu kerja dapat uang, uangnya nggak tahu kemana gitu. Uangnya nggak tahu kemana, uangnya nggak bisa dialokasiin dengan baik gitu. Apakah ini harus gua masukkan ke sini, apa gua invest dulu, apa gua tahan dulu. Nah, pelajaran tentang finance ini penting buat lu tahu ketika lu ada uang, ibaratnya dapat uangnya ini ya, lu tahu gitu, oh uang ini harus digeser ke sini, alokasi ke sini gitu. Dari situ juga ya, gua pelajari tentang forex, gua pelajari tentang saham. Ketika gua ngobrol sama orang ya, mau pengusaha mau apapun, gua nyambung gitu, karena tahu sistemnya, cara mainnya uang begini. Gua tahu ketika gua ngobrol sama orang yang punya, contoh lah, dia punya bisnis showroom gitu, gue punya kenal, nyambung gitu, berapa unit dia beli gitu, cara dia beli gimana, terus cara dia jual gimana ya, cash flow-nya berapa, laba bersihnya berapa, gue tahu cara kerjanya itu gitu. Jadi nyambung. Ketika lu tahu tentang sistem uangnya, lu tahu tentang dapur bisnisnya ini gitu. Bahkan gue pernah ya ngajak temen gue, dia lebih pinter ya dari gue gitu, gue ajak dia makan ya, cuman dari ngelihat dari menunya makanan doang, dia udah tahu pendapatan si restoran ini berapa, segini gitu. Dia ada berapa cabang sih, dia dilihat di Google-nya, habis itu dia tahu pendapatannya segini ya, valuasinya segini. Itu ilmu manajemennya. Jadi kalau lu mau ngomong tentang kerja keras ya, ibaratnya bisnis bisa begini, itu menurut gua omong kosong gitu. Lu ngomong tentang kerja keras, oh gua begini bisa dapetin segini, tapi lu nggak tahu muterin uangnya lagi, itu sama aja gitu. Lu sama aja bikin usaha nih ibaratnya, kalau lu udah dapet uangnya ya, lu nggak tahu uangnya ini buat apa. Karena awal orang itu, ketika orang nggak punya uang, mereka hanya berpikir bahwa cara dapetin uangnya ini gimana gitu. Tapi ketika uangnya udah dapat, mereka bingung. Alhasil apa ya, ada yang flexing, ada yang beli barang nggak jelas gitu. Tapi ketika bisnisnya runtuh nih, mereka bingung gitu, kenapa ya bisnis gue gagal ya. Ketika ada uang masuk nih, lu nggak tahu alokasinya kemana gitu. Lu mau diusahain apa, mau diputar lagi uangnya atau gimana gitu, lu nggak tahu bahkan. Tapi ketika lu tahu tentang uangnya ini penting gitu. Bahkan gue ngomong sama orang yang ibaratnya dia bisnis properti, gue tahu gitu, dia punya kontrakan, dia punya ibaratnya apartemen, gue tahu gitu, kontrakan bangun berapa pintu gitu, harga bangunnya berapa, valuasinya berapa, P&L-nya berapa, bersih dari kontrakan itu berapa. Bahkan ketika gue ditawarin kontrakan pun ya gue tolak gitu, karena gue tahu lebih baik ya beli reksadana gitu daripada beli kontrakan ya. Kenapa? Jadi kalian lihat sendiri lah ibaratnya kan, kalian cari tahu sendiri ibaratnya. Karena menurutku itu bisnis yang dimana nggak ngasilin gitu. Kontrakan itu dari valuasi lu bangun usahanya ya per tahun, antara lain itu stuck ya. Bisnis yang stuck itu sebenarnya bisnis yang mati sebenarnya, tapi keuntungannya masih gitu. Itu menurut gua nggak worth it gitu. Makanya penting gitu, tahu tentang uang, tahu tentang perputaran uang ini penting. Kalau tahu tentang perputaran uang dan cara uang bekerja ya, hidup lu jauh lebih enak ya. Lu mandang uang ini apa sih, uang ini gitu, terus lu ketika dapat uang lu pun nggak kaget gitu. Gue dari dulu punya prinsip kayak gini, orang usaha itu banyak, orang punya uang itu banyak, tapi orang ya yang bisa muterin uangnya atau jaga uangnya ini susah dan sedikit. Makanya gue belajar tentang uang ini gitu. Ketika gue udah kenal sama orang yang punya uang ya, tapi dia nggak tahu cara muterin uangnya atau apapun ya, banyak sekali ya pengusaha yang gue kenal,
mereka respect gitu ibaratnya ke gua gitu. Kok lu tahu begini ibaratnya, padahal lu sendiri nggak punya uang. Ya itu emang ada perbedaannya gitu. Orang yang kadang fokusnya cuma bisnis doang, dapetin uang gitu ya kan, ketika dia udah dapet uangnya tapi nggak tahu uangnya nih mau dipindah kemana ya, mau diinvestasikan kemana, gimana alokasinya ya. Tapi ketika usahanya runtuh, mereka nyalahin yang namanya takdir gitu. Oh ini udah takdir nih, usaha gua runtuh. Enggak, itu alokasi manajemen bisnis lu aja yang berantakan gitu. Bahkan gue berani ngomong seperti ini karena gue tahu gitu, semua usaha ya, lu mau kecil mau gede mau pelan mau cepet ya, kalau manajemen lu bagus itu lu bisa grow gitu. Jadi tahun ini ibaratnya berapa persen, 20% ya kan, tahun depan gimana caranya dapat 22% atau 23%, 25%, grow kayak gitu terus, bukannya stuck malahan gitu. Itu bukan mesin uang, itu bukan usaha atau bisnis yang mesin uang yang ngasilin uang banyak ketika lu nggak grow. Kenapa gua pengennya usaha atau bisnis itu yang terus grow karena inflasi gitu. Lu harus tahu gitu, jangan ngarep ibaratnya oh lu modal 100 juta ya ibaratnya, terus ini dapetin keuntungan 20 juta per tahun bersih ibaratnya. Kalau enggak dari modal 100 juta nih keuntungan 50 ibaratnya ya, 50 juta itu kan 50% ya profit gitu. Terus tahun berikutnya lu dapat untung 50 lagi. Itu menurut gua bukan bisnis yang bagus. Kenapa? Karena profitnya nggak berjalan terus gitu. Ketika lu pengen punya bisnis yang bagus atau pengen ngejalanin bisnis yang bagus ya, lu harus tahu gitu di awal profitnya berapa sih, terus di awal tahun berikutnya itu kira-kira kita bisa tonjok atau suntik profitnya itu berapa gitu. Jadi lo harus tahu itu, harus grow lah, profitnya harus grow, bisnisnya juga grow. Jangan malah stuck pemikirannya gitu. Oh nggak apa-apa, ini cuman modal 100 juta dapat 12 juta, 20 juta aja per tahun gitu. Tahun berikutnya dapat 20 lagi, itu bukan bisnis menurut gua. Ya, mending lu invest di reksadana aja ya, hasilnya sama, nggak usah capek-capek gitu. Jadi kalau lu bisa grow itu baru bisnis. Jadi pelajari manajemen uang itu penting biar lu nggak stuck gitu. Mungkin uang lu banyak gitu ya, uang lu banyak atau usaha lu banyak gitu, tapi usaha lu itu nggak grow, uang lu juga nggak grow, itu sama aja gitu. Inflasinya terus gitu, terus ngegerus gitu kan, harga pangan terus naik, semua orang terus beli barang yang dimana harganya itu terus naik, tapi kapital lu itu nggak naik-naik, itu bukan bisnis atau bukan investasi yang pantas dipertahankan gitu. Jadi lu harus tahu tentang uang, lu harus tahu tentang manajemen uang gitu, cara ngatur uangnya gitu. Gue dari dulu adalah seorang yang percaya ketika gue paham tentang uangnya ini, cara gue dapetin uangnya ini jauh lebih mudah. Karena gue tahu gitu, banyak sekali orang yang punya uang. Ya, banyak sekali orang yang udah punya usaha, punya bisnis berbagai macam, dari Chinese nyampe lokal Indonesia, nyampe Jerman orang punya yang tinggal di Bali, nyampe orang Argentina. Itu ada di Indonesia ini dan bisnisnya sudah banyak sekali. Ketika gue cuman pelajari tentang finance dan uang ini doang, terus mental gue bagus, gue dipercaya oleh orang ya, amanah ya, gue bisa ketemu orang yang plak nih ibaratnya, gue bisa jalanin uang mereka dan itu akan menjadi ibaratnya tolak ukur gue yang sangat lemparannya sangat jauh sekali gitu. Gue nggak usah sibuk-sibuk kayak bangun bisnis A, bangun bisnis B, bangun bisnis C, enggak. Karena bisnis itu ada siklusnya teman-teman. Jadi jangan sembarangan bikin, dan lu kalau mau bikin bisnis ya ibaratnya mau bikin usaha gitu, ketika lu paham tentang uang, lu bakal mikir yang dimana volume ya. Contoh lah bisnis kecil ya, keuntungannya bisnis kecil itu biasanya gede, tapi ketika dia udah lama dijalanin dia bisa lebih gede lagi nggak? Dan ketika bisa lebih gede lagi, repot nggak ini nak? Jangan sampai hidupmu 100% ya buat bisnis itu gitu. Bikin sistemnya, ini bisa dibikin sistem nggak? Jangan-jangan ini dari kecil nih, ini bisa gede, tapi ketika gede gue malah sibuk di sini terus. Hidup lu bukan untuk bisnis lu gitu. Ya, jangan ngarep kalau wah ini gue bisa gede ini nih bisnis. Ketika lu gede lu repot nggak gitu? Kecil lu contoh lah jualan bakso gitu ya kan. Ketika uang lu baru 10 juta, 20 juta, tapi ketika jualan bakso lu ini profitnya gede terus lu lancar terus ya. Ini bisa dikembangin nggak volumenya nih? Contoh lu udah ngerintis ya kan, udah dapat 10M, ini lu bikin F&B ya kan, bikin warung bakso ya, cabang 1, cabang 2, cabang 3, cabang 4, banyak lah ibaratnya, lu makmur gitu kan. Tapi lu bisa ngontrol itu nggak gitu? Kalau lu nggak bisa ngontrol itu ya, lu tiap hari pagi ke cabang 1 ya kan, jam 10 udah ke cabang 2, siang itu udah ke cabang 3, hidup lu muter di situ aja. Itu bukan freedom atau pembisnis yang gue mau sebenarnya. Makanya gue paling benci. Jadi cari tahu dulu ya cara uang ini bekerja ya, biar lu bisa mainin uang ini gitu. Emang awal-awal ini lu harus dapetin uang dulu sebelum lu jalanin ya. Lu harus dapetin uang dulu. Dari mana? Ya dari kerja ya, dari kerja lu, dari freelance, dari usaha kecil, itu nggak masalah. Ketika lu udah dapat uangnya ya, itu baru uangnya bekerja untuk lu, bukan malah lu nya bekerja buat bisnis gitu. Hidup ini nggak disetting lu kerja buat bisnis, tapi bisnis ya atau usaha lu itu buat diri lu sendiri.
Nah itu gimana caranya gitu. Jadi lu harus pelajari tentang uang, ini penting. Jangan ngarep kalau wah gue nggak mau belajar tentang investasi gitu. Gue mau kerja dulu, kalau udah dapat uangnya gue belajar tentang investasi. Itu salah menurut gue. Karena investasi itu ini nggak ada tombol mulai, tombol menangnya gitu. Jadi lu nggak usah nunggu punya uang dulu baru belajar tentang uang. Ya, lu nggak usah nunggu punya banyak ibaratnya cash flow yang masuk ya dari usaha lu baru lu belajar tentang investasi. Itu nggak. Bahkan kalau lu cuman kerja doang ya, lu tahu cara main uang ini ya, kerja dapat uang nih, nabungnya di mana? Di instrumen investasi gitu, di saham, di indeks, simple, di Bitcoin gitu, alokasi gitu. Jadi nggak usah bingung kayak nanti aja deh, nanti aja itu nggak bakal jadi gitu. Karena ketika lu dapat uang, lu nggak punya mindset yang namanya investasi ya, lu ngelihat teman lu, wah beli baju baru ya, wah beli motor baru ya, beli handphone baru ya, beli ya gitu. Itu lu akan miskin nantinya gitu. Nggak bisa lu investasi. Bahkan ketika lu paham tentang investasi sedikit, terus lu kecanduan tentang investasi dari muda ibaratnya buat bekal ya, lu investasi kecil-kecil gitu, ditumbuk. Gue punya temen ya yang kayak gitu, dia beli Bitcoin ya DCA itu 100.000 per minggu, nyampe sekarang dia masih DCA gitu. Gue masih pantau, gue masih awasi gitu, masih DCA nggak, masih DCA dia. Jadi dia mau market naik, mau market turun nggak masalah, dia bodo amat gitu. Gue udah matiin rasanya gitu. Jadi mau market naik, mau market turun bodo amat, yang penting lu DCA gitu. Panennya nanti ya, kalau udah capek, kalau udah tua, bahkan gue nyuruh dia panennya nanti, nggak usah dibongkar-bongkar, nggak usah dijual-jual gitu, simple ya. Itu yang namanya investasi gitu. Lu tahu tentang sistem uangnya gitu, lu kerja dapetin uangnya, udah dapet nih uangnya, baru uangnya ini suruh kerja buat dapetin uang lagi buat lu gitu. Jadi kebebasan yang asli itu gitu, bukan lu punya uang ya, nyari uang nih, punya uang terus bikin usaha yang dimana lu malah 100% kecantol usaha lu sendiri gitu. Lu nggak bebas, bahkan ketika ada telepon teman lu yang telepon gitu, wah gua nggak bisa, gua ada usaha begini. Hidup lu itu buat usaha lu atau usaha lu buat hidup lu? Nah itu lu harus dipertanyakan gitu. Jadi penting ya tentang keuangan. Jadi kalau ada yang ngomong tentang belajar investasi, belajar keuangan, belajar finance itu nggak penting ya, nggak usah ditemenin aja, udah pasti mereka miskin gitu. Karena gue kenal banyak orang kaya ya, mereka itu paham tentang uang, mereka paham tentang investasi gitu, seberapa pentingnya investasi itu gitu. Jadi mungkin ya ini yang bisa gue sampaikan, dan next gue bakal rutin ya bikin konten seperti ini ya. Ini juga sekaligus gue bisa lihat gitu diri gue, lu mau suka nggak suka terserah gitu. Gue bisa lihat video gue ini ya buat nanti ketika gue udah umur 30 atau 40 gitu, gimana sih cara pola pikir gue, gimana sih cara gue mikir, gimana sih cara gue ngelihat tentang uang, ngelihat tentang dunia. Jadi thank you ya yang buat kalian udah support.